Shalom, saudara dan saudari dalam Kristus. Mazmur 34 ayat 18 menuliskan, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sebagai manusia yang berdosa, kita seringkali merasakan pengalaman patah hati dan remuk jiwa. Dan apa yang dituliskan dalam Mazmur 34 ayat 18 adalah sungguh benar. Sama ada sadar atau tidak, Tuhan itu dekat dengan kita. Namun dalam kehidupan kita, kita sangat cenderung untuk berpikiran yang di sebaliknya. Di situasi apakah kamu merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kamu? Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan seseorang sewaktu ia menyanyi, memuji nama Tuhan di dalam gereja, ataupun sewaktu mukjizat sedang terjadi seperti orang yang sakit tenat dapat disembuhkan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sewaktu kemalangan terjadi di depan mata kita, namun kita terselamat daripada kecelakaan itu. Memang benar Tuhan berada dengan kita dalam semua situasi tersebut. Tetapi ayat dalam Mazmur 34 ayat 18 membawa satu message yang sangat berbeza untuk kita semua renungkan. Message renungan pada hari ini adalah khusus buat kamu yang mungkin baru sahaja merasa kehilangan ataupun masih merasa kesakitan akibat daripada kesedihan. Mungkin ada kala kamu merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena ketika kamu berteriak memanggil nama Tuhan untuk meminta supaya rasa sakit yang kamu alami pada saat ini segera dilenyapkan, namun ia belum lagi terjadi. Kalau kita benar-benar meneliti dan membaca puisi yang dituliskan di dalam kitab Mazmur, kita akan mendapati bahwa ada banyak rintihan, raungan yang dituliskan di dalam Mazmur oleh para penulisnya sendiri. Contohnya dalam Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Alkitab itu jujur memberitahukan kepada kita bahwa kesakitan, patah hati, remuk jiwa adalah pengalaman-pengalaman yang kita akan lalui sebagai seorang manusia biasa yang berdosa. Kita juga sangat cenderung untuk merasakan bahwa Tuhan itu sangat jauh dari kita. Namun benarkah hal ini terjadi demikian? Tanya diri Anda. Bilakah atau di manakah situasi yang kamu sendiri merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kamu? Saya yakin kamu merasakan kehadiran Tuhan yang sangat luar biasa sewaktu kamu merasa sakit hati, sewaktu kamu keseorangan dan tidak ada seorang pun yang berada di samping kamu pada ketika itu. Dan pada waktu itulah kehadiran Tuhan yang sangat luar biasa akan wujud di dalam hati kamu. Sewaktu kita menghadapi masa-masa kesukaran, terutamanya pada waktu kita kehilangan seseorang, rasa sakit itu sangat sukar diungkapkan. Saya masih ingat peristiwa 7 tahun yang lalu di mana ayah saya telah meninggalkan kami. Saya masih ingat dengan jelas sewaktu saya menunggu bersama ibu saya di hadapan pintu kecemasan di hospital. Kami berharap agar berita yang disampaikan oleh dokter pada waktu itu adalah berita baik bahwa dedi saya sembuh ataupun masih boleh diselamatkan. Namun demikian, berita yang disampaikan adalah berita yang sangat kami tidak dapat terima. Dan pada waktu itu ibu saya meraung, menangis, dan saya sangat memahami kesakitan yang dia rasakan karena saya turut merasakannya pada waktu itu. Namun raungan ibu saya itu membuatkan saya coba untuk bertahan dan menjadi kuat dalam menenangkan ibu saya dan adik-beradik saya. 2 bulan yang lalu, saya dikejutkan dengan satu berita yang disampaikan oleh dokter di hospital yang mengatakan bahwa saya harus menjalani satu pembedahan yang urgent. Karena kalau saya tidak lakukan demikian, kemungkinan besar ia akan memberi risiko kepada kandungan saya. Dan pada waktu itu saya merasakan sangat banyak emosi, takut, sedih, risau, dan perkara yang paling saya ingat yang bermain-main di pikiran saya pada ketika itu ialah, what if I die and I left my husband alone in this world? Ataupun saya juga berpikir, what if I die or the operation went wrong and then I will leave my baby alone in this world without a mom. Dan banyak lagi perkara-perkara yang bermain di pikiran saya yang menakutkan saya sendiri. Dan pada waktu itu hanya satu perkara yang saya dapat lakukan, yaitu bersekutu dengan Tuhan melalui doa yang saya ungkapkan di dalam hati saya pada setiap saat. Jujur saya katakan, pada waktu itulah saya merasakan kehadiran Tuhan sangat dekat dengan saya. Karena cuma Dia yang memahami isi hati saya yang saya tidak dapat keluarkan ataupun katakan kepada orang lain. Dan pada ketika itu saya merasakan kehadiran Tuhan sangat dekat dengan saya. Kisah Anda mungkin berbeza dengan kisah saya. Namun
Saya yakin ketika kamu merasakan kesakitan yang sukar untuk diungkapkan, pada waktu itulah kamu merasakan kehadiran Tuhan yang sangat dekat dengan kamu. Sekiranya ada di antara kamu yang memerlukan bukti bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, Yesus adalah bukti yang nyata. Kamu pasti tahu ayat yang pendek yang dituliskan dalam Yohanes 11 ayat 35 yang menuliskan, maka menangislah Yesus. Hal ini terjadi sewaktu Yesus merasakan atau melalui satu kesedihan di mana sahabatnya Lazarus telah meninggal dunia. Ada satu lagi kisah di dalam Lukas 7 di mana Yesus melalui satu kota di mana satu upacara pengebumian sedang dijalankan. Dan pada waktu itu seorang janda yang tidak dikenali oleh Yesus sedang mengebumikan anak lelakinya. Injil Lukas menuliskan begini, sewaktu Yesus melihat perempuan itu, hatinya sangat sakit, dan dia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Lalu menyentuh keranda itu, maka anak lelaki yang meninggal itu bangkit kembali. Cerita ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan sahaja berada di antara orang-orang yang mengalami kesedihan, tetapi Tuhan juga menyediakan jalan keluar untuk orang-orang yang mengalami kesedihan ini. Seperti perempuan dalam cerita tadi, Yesus telah menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal dunia, dan itu adalah jalan keluar kepada kesedihan yang dialami oleh wanita tadi. Satu hal yang kita perlu fahami melalui situasi ini, Tuhan melakukan hal tersebut disebabkan oleh kasih-Nya yang sangat besar, empatinya yang sangat besar, dan kefahamannya terhadap kesedihan manusia. Mari kita imbas kembali peristiwa yang berlaku di Taman Getsemani sebelum hari kematian Yesus. Dia mengatakan dalam Markus 14 ayat 34 begini, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Perhatikan di sini, Yesus juga pernah merasakan kesedihan yang teramat sangat sehingga dia mengumpamakan perasaan itu sebagai seperti mau mati rasanya. Tiada yang tidak dapat difahami oleh Tuhan kita, karena dia sendiri merasakan kesedihan dan kesakitan yang sangat perit sewaktu dia menjalani kehidupan dia sebagai Yesus di dunia. Semua yang kita rasakan pada saat ini juga difahami dengan dalam oleh Tuhan kita. Saya sangat percaya bahwa Tuhan mendengar setiap tangisan yang kamu ungkapkan, setiap doa yang kamu tidak dapat ungkapkan melalui kata-kata, dan melalui tangisan, Tuhan dapat mengerti kesedihan kamu. Dan saya juga sangat percaya bahwa pada ketika ini, Yesus sudah menyediakan jalan keluar kepada kamu untuk keluar daripada kesedihan yang kamu alami. Jangan takut, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah bersabar, tetaplah bergantung kepadanya. Bukankah Tuhan yang memegang hidup kita? Kalau Tuhan yang memegang hidup kita, kita berada di tangan yang kuat, di tangan yang benar, dan di tangan yang selalu akan menyelamatkan kita. Setiap kali kamu mengalami kesedihan, ingatlah janji Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan memberkati.